Halo semuanya, selamat datang kembali di seri kuliah online tentang kajian budaya atau cultural studies. Teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tema kajian budaya yang lain. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang gender, kita sudah kemudian dilanjutkan dengan yang terakhir kemarin tentang rasialisme. Hari ini kita akan bicara tentang subkultur dan resistensi atau perlawanan. Fenomena subkultur ini boleh didefinisikan sebagai munculnya kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan budaya secara spesifik sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap arus utama atau mainstream. Jadi contohnya apa subkultur itu gitu ya. Khusus di video ini nanti kita tidak semua subkultur kita bahas. Kita hanya akan membahas beberapa subkultur seperti punk, hip hop, goth, hingga komunitas penggemar K-pop yang saat ini sedang berkembang kuat ya di Indonesia juga. Kita juga nanti akan melihat bagaimana mereka yang tergabung dalam subkultur itu menjadi lebih dari sekedar gaya ya, atau lebih dari sekedar musik bahkan, tapi menjadi semacam identitas dan perlawanan sosial ya, perlawanan sosial. Baik, sebelum melangkah lebih jauh kita pahami dulu definisi subkultur. Nah, apa itu subkultur? Subkultur adalah, menurut definisi saya, bila salah silahkan dibetulkan di kolom komentar. Jadi menurut saya subkultur itu merupakan kelompok sosial ya. Kelompok sosial yang di dalam kelompok itu ada nilai, ada norma, dan ada gaya hidup yang membedakan mereka dari budaya yang dominan atau dari budaya yang disebut mainstream, arus utama. Subkultur itu sering muncul sebagai bentuk ekspresi identitas tapi secara bersama-sama atau secara kolektif. Dan subkultur itu muncul sebagai semacam resistensi atau perlawanan terhadap norma sosial yang sudah ada ya, yang sudah mapan. Nah, subkultur itu bisa terbentuk dari banyak hal ya, nggak hanya musik ya. Bisa sih musik kayak punk ya, atau Rastafari itu muncul dari musik juga ya, dan agama. Tapi juga subkultur bisa terbentuk dari fashion, dari bahasa, dan juga dari perilaku-perilaku tertentu. Nah, dan nanti bentuknya juga arahnya ke sana, ke musik, ke fashion, ke bahasa, dan ke perilaku-perilaku yang khas gitu. Nah, seringkali orang-orang yang tergabung atau masuk ke dalam satu subkultur itu dipandang sebagai berbeda ya dari masyarakat kebanyakan, dan bahkan negatifnya dianggap mengancam oleh budaya dominan gitu, atau mengganggu gitu ya. Tapi pertanyaannya kan sekarang begini, bagaimana subkultur yang tadinya hanya dari budaya, mungkin dari musik, fashion gitu ya, atau bahasa atau perilaku tertentu bisa menjadi sebuah resistensi atau sebuah perlawanan. Nah, maka untuk menjawab itu kita perlu melihat sejarahnya dulu. Kita mulai dari punk ya. Punk itu adalah salah satu subkultur yang mungkin paling kita kenal ya, sebagai simbol perlawanan atau resistensi. Nah, dia lahir dari sebuah krisis dan kekecewaan anak-anak muda tahun 1970-an di Inggris dan Amerika Serikat. Anak-anak muda merasa kecewa dengan kemiskinan, dengan politik, suasana politik, dan ketidakadilan sosial yang ada pada masa itu. Mereka kemudian menggunakan musik punk yang keras dan agresif sebagai cara mereka untuk melawan sistem yang paternalistik ya gitu. Jadi sistem yang mau mengatur kebebasan, membatasi ekspresi anak-anak muda. Nah,
gaya punk sendiri itu khas ya, seperti jaket kulit, rambutnya mohawk ya, yang berdiri ya di tengah, atau mungkin ada jenis aliran punk lain yang skinhead ya, yang dihabiskan rambutnya sampai botak, lalu menggunakan rantai dan pakaiannya biasanya tercoret-coret gitu ya, tercoret-coret. Nah, sebenarnya itu semua adalah simbol-simbol perlawanan terhadap standar-standar yang ada dalam budaya dominan, mengenai standar kerapian, standar kecantikan, standar normalitas gitu ya, yang memang kalau mau disadari itu ditentukan, dibuat oleh industri fashion pada masa itu. Mereka juga melawan dengan musik-musik mereka yang keluar dari jalur-jalur yang ritmis ya, yang pada masa itu memang dunia musik dikuasai oleh musik-musik pop dan musik-musik rock yang glam ya. Selain itu, subkultur punk ini menarik karena mereka punya prinsip DIY ya, do it yourself, sebagai bentuk perlawanan, dan mereka juga menolak untuk masuk ke apapun bentuk industrinya, yaitu yang bersifat komersial. Bahkan mereka menolak musik mereka itu bersifat komersial, sehingga mereka ketika membuat musik ya, mereka membuat album sendiri, mencetak kaos sendiri, dan menggelar konser tanpa sponsor apapun gitu. Jadi itu dilakukan sebenarnya sebagai sebuah perlawanan anak-anak punk ya, terhadap industri musik yang mereka anggap menjadi sangat korporat dan sifatnya mengeksploitasi para musisi maupun seniman-seniman yang bekerja di bidang musik. Bagi kaum punk, hidup itu adalah bentuk perlawanan, sehingga mereka menolak tunduk pada aturan sosial yang dianggap menekan kebebasan individu. Itu subkultur punk. Kita beralih ke subkultur lain, yaitu hip hop, suara dari jalanan ya. Jadi subkultur yang juga lahir dari perlawanan selain punk ya juga hip hop, yang memang lahirnya di waktu-waktu yang mirip-mirip ya dengan punk ya. Hip hop lahir di komunitas kulit hitam dan komunitas Latin ya atau Hispanik di Bronx ya, New York pada tahun 1970-an. Hip hop ini kan sebenarnya adalah ekspresi dari kemiskinan, rasisme yang dialami kaum kulit hitam, dan diskriminasi atau pembedaan yang mereka alami akibat kebijakan segregasi tadi ya, sudah saya ceritakan pada video sebelumnya tentang rasialisme atau rasisme. Nah, musik rap itu digunakan sebagai alat sebenarnya untuk menyampaikan kritik sosial gitu, sehingga mereka memilih poet ya, atau memilih musik yang berkata-kata ya, berkata-kata. Nah, selain mereka muncul dari ketidakadilan sosial, yang khas dari hip hop sendiri itu mereka membangun satu budaya jalanan untuk seni dan seni lukis ya, yang kemudian menjadi graffiti, dan seni tari yang kemudian berubah menjadi breakdance ya. Jadi selain musik, memang hip hop lekat dengan graffiti dan breakdance. Graffiti ini adalah bentuk protes visual terhadap kota yang mengabaikan kelompok miskin. Nah, kalau breakdance itu secara anak muda sebenarnya mengekspresikan diri tanpa kekerasan. Nah, hip hop sendiri kemudian dalam perkembangan tidak lagi melawan ya, dia malah justru terlumatkan oleh komersialisasi, karena seiring berjalannya waktu kan hip hop yang berubah ya dari perlawanan jadi bagian dari industri populer, jadi industri hiburan. Meski demikian masih banyak artis hip hop yang tidak berada dalam jalur yang komersil. Mereka tetap menggunakan musik mereka untuk berbicara tentang ketidakadilan. Jadi hip hop sendiri sebenarnya teman-teman bukan hanya tentang musik, tapi sebuah gerakan sosial
yang mengubah cara kita berbicara mengenai atau cara kita memahami ras, memahami kekuasaan dan identitas. Ada lagi subkultur lain yang dikenal sebagai goth, ya, goth, G-O-T-H, ya. Goth ini subkultur yang merayakan kegelapan, ya, kegelapan. Asal usulnya sebenarnya juga muncul di tahun 1970-an yang berkembang dari post punk, ya, dari punk, awalnya punk kemudian berubah jadi post punk kemudian menjadi goth. Musik goth ini melankolis, gelap dan penuh dengan tema kesedihan, ya, serta kematian. Ini yang kalau di Indonesia itu kemudian berkembangnya menjadi musik-musik apa, kok saya jadi lupa ya, musik-musik yang scream gitu loh, ya, yang saya masih ingat dengan rambut-rambut yang menutup sebagian wajah gitu ya. Nah, pertanyaannya mengapa emo, ya, musik-musik emo, ya. Nah, mengapa pertanyaannya goth dianggap sebagai resistensi juga? Bukankah itu cuma fashion? Mau tidak? Goth itu dimulai dari penolakan dia pada optimisme manusia yang palsu atau dipaksakan oleh budaya populer. Para pengikut subkultur goth ini percaya bahwa keindahan itu ada dalam kesedihan dan misteri yang gelap, yang justru bertentangan dengan norma kebahagiaannya kapitalis yang terang, yang ceria, yang ekspresif gitu ya. Nah, makanya fashion goth ini dominasinya adalah warna-warna gelap yang dramatis dan seolah menolak pada standar-standar kecantikan konvensional, ya, yang ceria kayak gitu-gitu. Nah, meskipun akhirnya goth, ya, subkultur ini sering disalahpahami sebagai kelompok yang apa ya, yang sakit jiwa, yang depresif. Sebenarnya goth ini adalah komunitas yang kuat, ya, dan solidaritas di antara mereka juga tinggi. Nah, tapi bukan hanya tentang punk, goth, dan hip hop, ya. Di era modern ini bentuk resistensi dalam budaya populer juga berubah. Hari ini berubah. Kalau tadi kan tahun 70-an, ya. Hari ini tahun 2000-an ke atas itu perubahan muncul ketika muncul komunitas penggemar K-pop. K-pop fans ini bergeraknya tidak seperti dulu yang kalau punk ya di jalanan, kemudian kumpul nongkrong di tempat-tempat khusus seperti hip hop gitu ya, di rave party itu kalau hip hop. Nah, kalau K-pop ini berkembang tidak bisa lepas dari dunia digital. Mereka berkembang sebagai semacam gerakan komunitas digital. Penggemar K-pop sering dianggap sebagai anak-anak muda yang fanatik, tetapi mereka sebenarnya punya kekuatan politik yang besar. Contohnya, komunitas penggemar K-pop pernah mengganggu kampanye politik Donald Trump dengan membanjiri pendaftaran tiket acara kampanye Donald Trump, tapi mereka sudah mungkin ratusan yang mendaftar, tapi mereka nggak hadir, jadi kosong. Tuh. Mereka juga sering mengorganisir donasi untuk berbagai kegiatan atau gerakan-gerakan sosial. Nah, sebenarnya teman-teman, fans K-pop ini nggak hanya masalah mereka hanya mengkonsumsi tren dan fashion, tapi mereka tidak, selain membeli album dan mendukung idola mereka, K-pop, ya, idola K-pop, mereka juga menggunakan media sosial untuk melakukan aksi-aksi sosial. Ya, jadi ini kan semacam bentuk baru dari resistensi digital, ya. Perlawanan secara digital, di mana kekuatan fandom penggemar itu bisa digunakan untuk mendukung isu-isu sosial tertentu. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman kita bisa melihat bahwa subkultur di era digital itu bukan hanya soal gaya hidup, ya, tapi juga punya dampak politik dan sosial yang nyata. Saya ingat dalam pemberitaan
Bahkan kemarin waktu Indonesia gelap atau darurat, ya Indonesia darurat ya, atau bahkan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, itu ada dari antara para demonstran itu yang mengidentitaskan dirinya dengan apa itu poster kami K-pop gitu ya. Ini menarik. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari subkultur ini sebenarnya? Dari punk, hip hop, goth sampai K-pop, jadi rock mungkin juga ya. Dari berbagai macam subkultur itu ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan sebenarnya mengenai subkultur dan resistensi. Jadi yang pertama itu subkultur itu merupakan bentuk ekspresi identitas. Itu yang bisa kita pelajari seperti itu. Jadi orang-orang yang tergabung dalam subkultur itu mereka menemukan makna dan kebersamaan dalam komunitasnya. Kalau di Indonesia subkulturnya salah satunya juga slang ya. Kelihatan sekali ya bagaimana subkultur slang itu pengikutnya banyak dan mereka punya ideologi khusus ya tentang hidup mandiri, tentang cinta dan sebagainya, kedamaian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah subkultur itu seringnya subkultur itu lahir bukan hanya dari fandom atau kegemaran atas musik atau fashion tertentu, tetapi malah dari ketidakpuasan sosial. Misalnya punk ya, punk itu muncul dari kemarahan terhadap sistem. Hip hop lahir dari ketidakadilan. Goth misalnya menolak optimisme palsu gaya kapitalis. Dan K-pop fans itu menggunakan internet untuk aktivisme mereka. Itu pelajaran kedua yang bisa kita ambil, bahwa subkultur sering lahir dari ketidakpuasan sosial. Yang ketiga, subkultur itu bisa berkembang dan dalam perjalanan akhirnya subkultur itu berubah. Yang dulunya dianggap pemberontakan pada akhirnya justru menjadi bagian dari budaya mainstream, meski semangat resistensinya masih ada. Contohnya ya hip hop itu, atau punk yang menjadi pop punk. Nah, jadi itu teman-teman pembahasan singkat mengenai subkultur. Jadi apakah subkultur hanya sekedar gaya hidup? Tentu saja tidak. Ya, subkultur adalah cara manusia menolak dominasi budaya yang dianggap menekan. Dari punk hingga K-pop fans, kita tahu bahwa setiap kelompok punya cara sendiri dalam menyuarakan perlawanan. Di era digital, perlawanan tidak lagi hanya dalam bentuk musik atau fashion, tapi juga dalam kekuatan komunitas online. Nah, itu saja cerita saya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap berpikir kritis.